Bab 1829, apa kau belum berlutut? Namun, pengetahuan dan benda yang tercatat pada keempat dinding itu terlalu banyak, yang Xiao Tian merasa mustahil untuk menguasai semuanya hanya dalam waktu lebih dari sebulan. Oleh karena itu, ia pertama-tama mempelajari semua pengetahuan tentang batasan dan benda-benda lain di keempat dinding tersebut. Setelah selesai, ia mengingatnya sekali, lalu mempelajarinya lagi. Untuk kedua kalinya, setelah memastikan dia telah menghafalnya secara lengkap, dia melanjutkannya untuk ketiga kalinya. Setelah membacanya untuk ketiga kalinya, ia mulai mempraktikkan batasan-batasan yang paling penting. Setelah Yang Xiaotian berhasil menguasai beberapa batasan penting, tiba-tiba, semburan cahaya melonjak di kuil suci, dan Yang Xiaotian diangkut keluar dari kuil suci. Ternyata dia telah berada di kuil tiga murni selama setahun. 1 tahun terasa seperti 2 masa hidup. Menatap kuil suci di depannya, Yang Xiaotian merasa linglung. Adik muda, di luar, Teng Yi dan beberapa leluhur dari Akademi Hongmeng menyaksikan dengan gembira saat mereka mendekat. Selamat, saudara muda, atas pemahaman Anda tentang gambar suci tiga makhluk murni, kata Teng Yi sambil tersenyum. Beberapa leluhur dari Akademi Hongmeng juga mengucapkan selamat dengan gembira. Yang Xiaotian mengepalkan tangannya dan tersenyum, terima kasih, kakak senior dan para senior. Pada saat ini, sesepuh berpakaian hijau dan beberapa orang suci kuil suci juga mendekat. Selamat, putra suci Hongmeng, ujar sesepuh berjubah hijau dan beberapa orang suci kuil suci dengan senyum gembira. Selamat atas keberhasilan Anda menguasai rahasia tiga gambar suci guru murni kami. Terima kasih, para senior. Yang Xiaotian mengepalkan tangannya dan tersenyum. Tetua berpakaian hijau itu tersenyum, karena kau telah menguasai rahasia tiga gambar suci guru murni, misi kita telah selesai, dan saatnya untuk kembali. Mereka bukan berasal dari tiga benua suci. Sudah waktunya untuk pergi. Kita akan bertemu lagi di benua gajah biru. Tetua berpakaian hijau itu mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada Yang Xiaotian. Kami berharap putra suci Hongmeng pasti akan mengunjungi benua leluhur. Saya akan melakukannya. Yang Xiaotian mengepalkan tangannya dan tersenyum. Sang guru tiga murni, dari benua leluhur. Benua leluhur cukup jauh dari tiga benua murni. Namun, di benua leluhur terdapat sekte tiga suci murni yang didirikan oleh guru tiga suci. Setelah ia menguasai teknik suci tiga suci hingga lapisan ke-14, ia dapat memimpin sekte tiga suci murni dan menjadi hierarki sekte yang baru. Oleh karena itu, dia pasti akan melakukan perjalanan ke benua leluhur. Baiklah, kalau begitu kita tunggu putra suci Hongmeng di benua leluhur. Tetua berpakaian hijau itu mengepalkan tinjunya dan tersenyum, lalu bersama sekelompok orang suci lainnya, membungkuk kepada Yang Xiaotian sebelum pergi melalui udara. Adik, haruskah kita kembali ke Akademi Hongmeng sekarang? Tanya Teng Yi sambil tersenyum. Kakak senior, sebaiknya kau kembali dulu. Aku ada urusan dan akan kembali dalam beberapa hari, kata Yang Xiaotian berpikir sejenak. Dia harus masuk kembali ke tiga alam rahasia murni untuk menyelamatkan iblis surga penghancur. Teng Yi terkejut karena dia mengira Yang Xiaotian akan kembali bersama mereka, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut, sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu kami akan kembali terlebih dahulu. Adik laki-laki, hati-hati dengan klan iblis malam putih. Saat ini, klan iblis malam putih tidak sabar untuk melahap Yang Xiaotian hidup-hidup. Namun, dia tahu bahwa di dalam pegunungan tiga murni, Yang Xiaotian pasti aman. Baiklah, kakak senior, tenang saja, Yang Xiaotian tersenyum. Teng Yi mengangguk, lalu bersama beberapa leluhur dari Akademi Hongmeng, terbang menjauh. Pegunungan tiga murni menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan Yang Xiaotian di pegunungan luas. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, di belakangnya, kuil tiga murni memancarkan cahaya, melesat langsung ke kubah langit, diikuti oleh kekuatan mengerikan yang menyelimuti pegunungan tiga murni. Di dalam tiga pegunungan suci, semua makhluk gemetar ketakutan. Semua pergerakan di dalam tiga pegunungan murni tercermin dalam pikiran Yang Xiaotian. Setelah memastikan keamanannya, Yang Xiaotian kembali melambaikan tangannya, membentuk segel tangan, dan seketika itu juga, pintu masuk tiga alam rahasia murni yang sebelumnya menghilang muncul kembali di hadapannya. Yang Xiaotian melesat masuk ke pintu masuk alam rahasia, sosoknya menghilang ke dalam lorong spasial. Setelah memasuki kembali tiga alam rahasia murni,
Yang Xiaotian tiba di ruang lapis pertama, di sana miliaran pedang terbang yang familiar muncul di hadapannya. Sebelumnya, satu kesalahan langkah saja akan mengakibatkan serangan dari miliaran pedang terbang ini, tetapi sekarang Yang Xiaotian dengan mudah berjalan memasuki lautan pedang. Saat Yang Xiaotian melangkah ke lautan pedang, miliaran pedang terbang tiba-tiba meletus, menghujani dirinya, seolah-olah tindakannya telah membangkitkan amarah pedang-pedang tersebut. Melihat gempuran dari miliaran pedang terbang, Yang Xiaotian dengan santai melambaikan satu tangannya, menyebabkan miliaran pedang terbang itu terkendali oleh gerakannya, membentuk sungai pedang raksasa yang berputar dan terbang kembali ke posisi asalnya. Setelah menguasai teknik suci tiga orang murni, Yang Xiaotian dapat sepenuhnya mengendalikan miliaran pedang terbang di dalam ruang lapisan pertama alam rahasia. Semua pedang terbang itu bagus sekali, dan Yang Xiaotian dapat memilih mana saja yang diinginkannya. Akhirnya tidak ada lagi kekurangan pedang. Dengan cara ini, Yang Xiaotian berjalan seolah di tanah datar, melewati ruang lapisan pertama dan tiba di ruang lapisan kedua. Ruang lapisan kedua adalah ruang binatang buas, yang dihuni oleh binatang-binatang alam suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Yang Xiaotian tidak menyembunyikan wujud dan auranya, dan setelah memasuki ruang lapisan kedua, dia terlihat oleh binatang buas. Apa? Kepala Akademi Junior Akademi Hongmeng itu muncul lagi. Kepala binatang buas, Black Flame Phoenix, tercengang mendengar laporan dari bawahannya. Ya, tanpa ragu, itu adalah Yang Xiaotian, kami telah memastikannya sebelum melaporkannya kepada Anda, Yang Mulia, ujar bawahannya meyakinkan. Black Flame Phoenix, dengan wajah terkejut dan curiga, berdiri dan berkata, bawa aku ke sana. Seketika itu juga, ia mengerahkan pasukan besar binatang buas menuju lokasi Yang Xiaotian. Tidak hanya Black Flame Phoenix, tetapi beberapa pemimpin binatang buas lainnya juga memimpin pasukan mereka untuk menyerbu. Dengan demikian, sebelum Yang Xiaotian memasuki Gunung Laut Timur, dia dikepung dan dihalangi oleh Phoenix Api Hitam dan pasukan pemimpin binatang buas. Apakah kau Yang Xiaotian? Salah satu pemimpin binatang buas, Raja Singa Kaisar Api, menatap dingin Yang Xiaotian, serahkan rumput Kaisar Iblis. Apakah semua pemimpin binatang buas ada di sini? Yang Xiaotian melirik para pemimpin binatang buas itu, lalu tiba-tiba bertanya. Para pemimpin binatang ganas tercengang. Saat mereka terstunet, tiba-tiba Yang Xiaotian menekan kehampaan, dan kekuatan tak terlihat dari langit dan bumi berkumpul, menghantam seperti ribuan gunung raksasa. Seketika itu juga, para pemimpin binatang buas itu terhempas dari langit ke laut. Lautan meledak menjadi kekacauan. Semua binatang ganas tercengang. Kau benar-benar bisa mengendalikan kekuatan asal dari alam rahasia. Phoenix Api Hitam, yang berjuang keluar dari laut, menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Begitu Yang Xiaotian mengendalikan kekuatan asal alam rahasia, itu berarti Yang Xiaotian tak terkalahkan di alam rahasia. Bahkan miliaran binatang buas pun tak mampu menyaingi telapak tangan Yang Xiaotian. Seekor binatang buas tingkat ke-10 dari surga, yang tidak percaya, tiba-tiba mencakar Yang Xiaotian dari belakang. Jika cakar ini mengenai sasaran, Yang Xiaotian akan terluka parah atau bahkan tewas. Namun, saat binatang buas itu mencakar punggung Yang Xiaotian, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghalanginya, membuatnya tidak dapat bergerak sedikit pun terlepas dari upayanya. Yang Xiaotian menoleh, menatap dingin ke arah penyerang. Kemudian, mencengkeram kehampaan, kekuatan mengerikan dari segala penjuru langit dan bumi turun, langsung menghancurkan binatang ganas itu. Begitu saja, seekor binatang buas tingkat ke-10 dari surga telah binasa. Aku telah menguasai 3 kuil murni dan menjadi master alam rahasia. Kenapa kau tidak berlutut? Setelah menghancurkan binatang ganas itu, Yang Xiaotian mengamati Phoenix Api Hitam, Raja Singa Kaisar Api, dan para pemimpin binatang ganas lainnya. Bab 1830, Iblis Penghancur Surga muncul. Para pemimpin binatang buas itu ragu-ragu. Melihat ini, Yang Xiaotian mendengus dingin dan mengaktifkan teknik suci tiga yang murni. Kekuatan asal tak berujung melonjak dari tiga alam rahasia murni, berkumpul di atas gerombolan binatang buas, kekuatannya yang menakutkan mencekik mereka. Selama Yang Xiaotian bergerak, miliaran binatang buas itu akan hancur menjadi debu. Para pemimpin binatang buas, melihat ini, tidak berani ragu lagi dan segera berlutut. Salam, Tuan. Saat para pemimpin berlutut, semua binatang ganas lainnya juga bersujud. Salam, Guru.
Suara mereka menggema di langit. Bergema untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian membiarkan binatang ganas bangkit. Begitu mereka sampai, Yang Xiaotian memerintahkan beberapa pemimpin untuk membawanya ke Gunung Laut Timur. Para pemimpin itu tidak berani ragu, dengan bersemangat menawarkan diri untuk memimpin jalan bagi Yang Xiaotian. Para binatang buas itu tidak berani bertanya mengapa Yang Xiaotian mengunjungi Gunung Laut Timur lagi. Setelah kembali ke Gunung Laut Timur, Yang Xiaotian menyuruh binatang-binatang itu menunggu di luar, lalu menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk menembus jauh ke dalam tanah Gunung Laut Timur. Tak lama kemudian, dia tiba di ruang yang menekan iblis penghancur langit. Iblis penghancur langit duduk lesu di antara ki iblis dan tiba-tiba melihat Yang Xiaotian muncul. Terkejut sesaat, dia dengan cepat berdiri dengan terkejut dan gembira. Guru suci, Anda telah kembali. Dia tidak percaya Yang Xiaotian akan kembali secepat ini. Bukankah kembalinya Yang Xiaotian berarti? Sambil memikirkan hal itu, dia gemetar karena kegembiraan. Sudah berapa puluh ribu tahun dia terperangkap di sini. Ya, aku sudah kembali, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum, melihat kegembiraan iblis langit penghancur, lalu menambahkan, sekarang aku akan mematahkan batasan ki iblis untukmu. Bagus, bagus, bagus. Iblis penghancur surga mengangguk cepat, lalu mundur selangkah. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, memunculkan rune. Tak lama kemudian, sebuah peta rune yang luas muncul di udara. Maju, Yang Xiaotian melambaikan satu tangannya, menyebabkan peta rune meledak ke arah gugusan ki iblis. Bang! Ketika peta rune mengenai ki iblis, ia meledak dengan dahsyat, lalu lenyap menjadi ketiadaan. Melihat pembatasan ki iblis hancur berkeping-keping, iblis penghancur langit tertawa terbahak-bahak, menatap langit, aku, iblis penghancur langit, akhirnya bebas. Aku akhirnya bisa melihat cahaya siang lagi. Saat berbicara, dia tiba-tiba mulai menangis, aku akhirnya bebas. Ini adalah air mata kebahagiaan. Yang Xiaotian memahami emosi iblis surga penghancur, dan tidak memotongnya. Sesaat kemudian, iblis surga penghancur menenangkan diri, menghampiri Yang Xiaotian, dan membungkuk hormat, surga penghancur memberi salam kepada guru suci. Tidak perlu formalitas, senior, Yang Xiaotian membantu iblis langit penghancur berdiri. Setelah itu, ia berkata, karena kau baik-baik saja, ayo kita tinggalkan 3 alam rahasia murni. Seperti yang Anda perintahkan, guru suci, kata iblis penghancur langit dengan hormat. Meskipun dia pernah menjadi iblis tertinggi sebelum era kuno, sekarang di hadapan Yang Xiaotian, sosok dengan alam suci agung, dia tidak berani bertindak lancang. Tentu saja, itu bukan hanya karena Yang Xiaotian mengendalikan Ordo Suci 10.000 iblis. Kemudian, Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit muncul dari ruang bawah tanah. Phoenix api hitam, Raja Singa Kaisar Api, dan para pemimpin binatang buas lainnya sedang menunggu di luar. Ketika mereka melihat Yang Xiaotian, yang belum lama berada di dalam, keluar bersama seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan, mereka terkejut. Pria tua ini memiliki rambut yang acak-acakan. Burung Phoenix api hitam dan Raja Singa Kaisar Api mendekat dengan rasa ingin tahu. Tuan, sapa binatang-binatang itu kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk mengakui. Tuan, siapakah ini? Phoenix api hitam tak kuasa menahan diri untuk bertanya, sambil melirik iblis penghancur langit. Namun, begitu ia berbicara, iblis penghancur langit menoleh, tatapannya membuat jiwa Phoenix api hitam bergetar. Anak kecil, apakah kau begitu ingin tahu siapa aku? Iblis penghancur langit itu terkekeh, membuat bulu-bulu Phoenix api hitam berdiri tegak. Tidak, senior, saya hanya bertanya secara santai, jawab Phoenix api hitam, wajahnya pucat pasi, melambaikan tangannya tanda menyangkal. Raja Singa Kaisar Api dan yang lainnya merasa aneh dengan ekspresi ketakutan Phoenix api hitam, dan menatap iblis penghancur langit dengan lebih saksama, tetapi tidak melihat sesuatu yang menakutkan darinya. Ayo pergi, kata Yang Xiaotian kepada iblis surga penghancur. Ya, guru suci, jawab iblis penghancur langit dengan cepat. Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit kemudian melayang ke langit dan pergi. Bahkan setelah sosok Yang Xiaotian dan iblis surga penghancur menghilang di cakrawala, Black Flame Phoenix merasa seperti berada di neraka, bermandikan keringat dingin. Phoenix tua, ada apa? Raja Singa Kaisar Api tak kuasa menahan diri untuk bertanya.
Phoenix api hitam menatap takut ke arah siluet iblis surga penghancur yang memudar. Orang itu jelas merupakan iblis agung yang mengerikan. Iblis agung yang mengerikan. Kaisar api Raja Singa dan para pemimpin binatang ganas lainnya terkejut. Iblis agung yang mengerikan. Kaisar api Raja Singa tertawa, seberapa mengerikan dia. Kau pasti salah paham. Jelas, dia tidak menganggap serius kata-kata Phoenix api hitam. Phoenix api hitam membuka paruhnya untuk menjelaskan, tetapi melihat ketidakpercayaan, ia memutuskan untuk tidak menjelaskan. Namun dia tahu bahwa lelaki tua itu pastilah iblis agung yang menakutkan, instingnya tidak mungkin salah. Jika hanya dengan satu tatapan saja bisa menjerumuskannya ke neraka tanpa batas, iblis macam apa yang lebih menakutkan dari itu? Yang Xiao Tian dan iblis penghancur langit memasuki ruang alam rahasia tingkat ketiga, lalu dengan mudah melewatinya, dan muncul dari alam rahasia 3 tingkat. Begitu berada di luar 3 alam rahasia murni, merasakan hangatnya matahari, iblis surga penghancur gemetar saat ia merentangkan tangannya, memandang gunung-gunung dan sungai-sungai di pegunungan 3 murni, diliputi emosi. Setelah tertindas di 3 alam rahasia murni selama bertahun-tahun, dia akhirnya bebas. Terima kasih, Guru Suci. Iblis penghancur langit itu sekali lagi membungkuk kepada Yang Xiao Tian sebagai tanda terima kasih. Yang Xiao Tian menepisnya sambil tersenyum, kau sudah berterima kasih padaku beberapa kali. Bagaimana lukamu, senior penghancur langit? Dia bisa melihat bahwa iblis penghancur langit itu terluka. Iblis surga penghancur menggelengkan kepalanya, di laut jiwaku, sang guru 3 murni telah menempatkan 3 jarum jiwa yang tak bisa kulepaskan. Tanpa mencabutnya, lukaku takkan sembuh. Karena khawatir akan potensi kejahatannya, master dari 3 yang murni tidak hanya menekannya di dalam alam rahasia 3 yang murni, tetapi juga menusukkan 3 jarum jiwa ke lautan jiwanya. Jarum jiwa ini tidak akan mengizinkannya menggunakan kekuatan penuhnya kecuali dicabut. 3 jarum jiwa. Yang Xiao Tian segera meminta iblis langit penghancur untuk menurunkan pertahanan jiwanya, dan setelah diperiksa, ia melihat 3 jarum emas setinggi 100 kaki tertanam di laut jiwanya, masing-masing dihiasi dengan berbagai rune. Melihat ketiga jarum jiwa ini, Yang Xiao Tian mengerutkan alisnya, dia bisa menghilangkannya tetapi hanya setelah teknik suci 3 yang murni miliknya mencapai alam tertentu. Setelah mencapai lapisan keempat, dia akan mampu mengeluarkan jarum jiwa pertama. Yang Xiao Tian menyampaikan hal ini kepada iblis penghancur langit, yang sangat gembira. Namun, dibutuhkan beberapa dekade untuk mengembangkan teknik suci 3 yang murni milikku hingga tingkat keempat, kata Yang Xiao Tian. Tidak apa-apa, beberapa dekade bukanlah apa-apa, kata iblis penghancur langit sambil tertawa. Bab 1831, Lokasi Roulet Pembalikan. Bagi iblis penghancur surga, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, jadi dia tidak peduli dengan beberapa dekade lagi. Namun Yang Xiao Tian tidak mau menunggu selama itu. Karena iblis Baiye dan klan iblis Baiye membencinya sampai ke akar-akarnya dan selalu ingin membunuhnya. Yang Xiao Tian memberitahu iblis surga penghancur tentang klan iblis Baiye. Setelah menanyakan kekuatan iblis Baiye, iblis surga penghancur merenung, jika guru suci dapat mencabut jarum jiwa pertamaku, aku dapat mengalahkan iblis Baiye ini. Namun jika jarum jiwa tidak dicabut, dia kehilangan kepercayaan diri. Karena tekanan yang diberikan jarum jiwa padanya sangatlah hebat. Namun, yakinlah, guru suci, bahkan jika jarum jiwa tidak dicabut, aku tetap dapat memastikan kepergian guru suci dengan selamat. Iblis penghancur langit meyakinkan Yang Xiao Tian dengan penuh percaya diri. Meskipun 3 jarum jiwa telah ditanam di lautan jiwanya, mengurangi kekuatannya hingga kurang dari 1/10 kekuatan puncaknya, namun demikian, dia yakin dapat dengan aman mengawal Yang Xiao Tian menjauh dari iblis Baiye. Dalam hal ini, dia masih percaya diri. Yang Xiao Tian mengangguk setelah mendengar ini, lalu mengeluarkan pesawat luar angkasa cahaya Keiyuan dan, bersama dengan iblis penghancur langit, berangkat. Merasakan kecepatan pesawat luar angkasa cahaya Keiyuan, iblis langit penghancur berkata dengan terkejut, pesawat luar angkasa ini cukup cepat. Yang Xiao Tian tersenyum dan menjelaskan secara singkat kepada iblis surga penghancur tentang Kaisar Keiyuan dan pesawat luar angkasa cahaya Keiyuan. Setelah mendengarkan, iblis penghancur langit berkata, sebenarnya, di masa lalu, Tuan Iblis Seribu juga memiliki pesawat luar angkasa Iblis Seribu, dan itu jauh lebih cepat daripada ini. Oh, pesawat luar angkasa Iblis Segudang. Tanya Yang Xiao Tian.
Pesawat luar angkasa Myriad Demon dibuat secara pribadi oleh Lord Myriad Demon, tetapi jarang digunakan, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya, jelas Destroying Heaven Demon. Namun, setelah meninggalkan 3 benua murni, Lord Myriad Demon membawa pesawat luar angkasa Myriad Demon bersamanya. Tahukah kau kemana Tuan Iblis Segudang pergi setelah meninggalkan 3 benua murni? Dan bagaimana dengan Tuan Iblis lain yang bertugas bersamamu? 100 Raja Iblis merupakan kelompok yang terdiri dari 100 kekuatan ras iblis, termasuk iblis surga penghancur. Setelah Raja Iblis 1000 meninggalkan 3 benua suci, aku tidak tahu kemana dia pergi. Iblis penghancur langit menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, banyak Raja Iblis lainnya juga pergi setelah Raja Iblis 1000, tetapi aku tidak yakin di mana mereka berada. Aku hanya tahu Iblis Gila Naga Merah pergi ke benua leluhur, dan Iblis Pedang Pemakan Jiwa pergi ke benua Gajah Biru. Oh, benua leluhur dan benua Gajah Biru, kata Yang Xiaotian dengan terkejut. Sekte Suci 3 yang murni, yang didirikan oleh Guru 3 yang murni, berada di benua leluhur, sementara klan Hou dari Hou Longxian dan klan Zhao dari Zhao Tianxiang berada di benua Gajah Biru. Kaisar Kaiyuan juga berasal dari keluarga Li di benua Gajah Biru. Aku hanya tidak tahu apakah Iblis Gila Naga Merah masih berada di benua leluhur, atau apakah Iblis Pedang Pemakan Jiwa masih berada di benua Gajah Biru, gumam Iblis Penghancur Langit. Yang Xiaotian mengangguk, tetapi bagaimanapun juga, dia berencana untuk mengunjungi benua leluhur dan benua Gajah Biru. Yang Xiaotian dan Iblis Penghancur Langit mulai membahas banyak hal tentang 3 benua murni. Iblis Surga Penghancur mengetahui bahwa Yang Xiaotian sekarang adalah Kepala Akademi Junior Akademi Hongmeng. Tuan Suci, apakah kita akan kembali ke Akademi Hongmeng sekarang? Tanya Iblis Surga Penghancur. Kita tidak akan kembali ke Akademi Hongmeng untuk saat ini. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi ke Laut Semut Hitam. Ia bermaksud pergi ke Laut Semut Hitam untuk memahami 100.000 kekuatan iblis besar bawaan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kekacauan. Sekarang dia telah mencapai alam lapisan pertama orang suci agung dan dapat memahami lebih jauh peta iblis bawaan. Jika dia memiliki kekuatan iblis besar bawaan yang lebih kuat, dia bisa mendapatkan Chaos Demon Hall. Meninggalkan Chaos Demon Hall di Ancient Demon Abyss adalah sesuatu yang selalu dikhawatirkannya. Mereka pun mengemudikan pesawat ruang angkasa menuju Laut Semut Hitam dengan kecepatan penuh. Adapun 5 buah obat dewa berusia 200 juta tahun itu, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk mengonsumsinya dan berlatih menggunakannya. Dalam perjalanannya, ia akan mengonsumsi beberapa buah suci dari pohon suci di malam hari untuk berlatih, dan pada siang hari, ia akan mempraktikkan batasan yang ditinggalkan oleh Guru 3 Kemurnian dan berkonsultasi dengan Iblis Penghancur Langit mengenai beberapa masalah. Dan dia menanyakan tentang Roulet Pembalikan. Saat ini, tubuh suci pembaliknya maju terlalu lambat, dan dia sangat membutuhkan Roulet Pembalik untuk meningkatkannya. Ketika ditanya tentang Roulet Pembalikan, Iblis Langit Penghancur terkejut dan merenung. Saat itu, Dewa Iblis Segudang juga sedang mencari Roulet Pembalikan. Oh, Tuan Iblis Segudang juga sedang mencari Roulet Pembalikan. Mata Yang Xiaotian berbinar. Ya, tapi dia tidak menemukannya. Kenang Iblis Penghancur Surga, Tuan Iblis Segudang menyebutkan benua leluhur. Yang Xiaotian gembira, apakah maksudmu Roulet Pembalikan ada di benua leluhur? Itu tidak pasti. Iblis Penghancur Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Iblis 1000 telah meneliti banyak data dan menyimpulkan bahwa Roulet Pembalikan mungkin berada di benua leluhur, tetapi meskipun telah berkunjung berkali-kali, dia tidak pernah menemukannya. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Yang Xiaotian. Benua leluhur, Yang Xiaotian merenung. Berdasarkan spekulasi Lord Myriad Demon, Reversal Roulet kemungkinan besar berada di benua leluhur. Jika demikian, ketika dia sampai di benua leluhur, dia harus mencari dengan teliti. Selanjutnya, Yang Xiaotian menanyakan tentang 3 Ki Suci Murni. Biasanya, melatih teknik suci 3 yang murni hingga tingkat keempat akan memakan waktu puluhan tahun, tetapi jika dia memperoleh Ki Suci 3 yang murni, kecepatan latihannya akan sangat meningkat dan dapat mencapai tingkat keempat dalam 20 atau bahkan 10 tahun. 3 Ki Suci Murni sangatlah langka, Iblis Penghancur Langit menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian, Guru Suci dapat mencoba Sekte 3 Ki Suci Murni yang didirikan oleh Guru 3 Ki Suci. Mungkin ruang harta karun Sekte tersebut berisi 3 Ki Suci Murni. Sepertinya itu satu-satunya pilihan. Yang Xiaotian merenung.
Saat Yang Xiaotian melakukan perjalanan ke Lautan Semut Hitam, sekelompok ahli juga menuju ke sana. Kelompok ahli ini tak lain adalah individu-individu kuat dari klan Iblis Darah. Klan Iblis Darah membujuk klan Semut Hitam untuk bergabung dengan klan Iblis Baye. Beberapa hari berlalu, Yang Xiaotian dan Iblis Surga Penghancur tiba di Lautan Semut Hitam. Saat mereka tiba, malam telah tiba, dan langit diselimuti kegelapan yang pekat. Di atas laut, awan badai bergolak, tampak seolah-olah badai akan segera datang. Setelah menarik kembali pesawat ruang angkasa, Yang Xiaotian dan Iblis Penghancur Langit terbang melewati para murid klan Semut Hitam yang sedang berpatroli, dan tiba di dekat Istana Iblis Agung bawaan milik Raja Iblis Kekacauan. Namun, setibanya di sekitar istana, ia melihat tempat itu sudah dijaga ketat oleh pasukan klan Semut Hitam. Pasukan klan Semut Hitam telah menutup istana dengan ketat. Melihat pasukan klan Semut Hitam yang menjaga istana, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Jelas, setelah penyusupan terakhirnya, pemimpin klan Semut Hitam mengerahkan garnisun yang kuat untuk mencegahnya masuk kembali. Awalnya, Yang Xiaotian berencana memasuki istana, memahami ratusan ribu peta iblis bawaan, lalu pergi, tetapi tampaknya menyelinap melewati klan Semut Hitam tidak akan mungkin dilakukan. Yang Xiaotian memutuskan agar Iblis Penghancur Langit bertindak segera. Iblis Penghancur Langit, tanpa ragu-ragu, menyerang dengan telapak tangannya, menancapkan pasukan klan Semut Hitam yang ditempatkan di sana ke dasar laut. Dasar laut bergemuruh dengan suara dentuman yang sangat keras. Getaran yang kuat bahkan terasa di aula istana kerajaan klan Semut Hitam. Pemimpin klan Semut Hitam, yang sedang menghibur para ahli klan Iblis Darah, sesaat terkejut oleh suara dentuman tersebut. Bab 1832, Tangkap Yang Xiaotian. Apa yang terjadi? Pemimpin klan Semut Hitam, yang juga Kaisar Semut Hitam, bertanya dengan marah dengan suara berat. Tak lama kemudian, seorang jenderal dari Semut Hitam melaporkan situasi di pihak istana jahat kepada Kaisar Semut Hitam. Apa? Yang Xiaotian, Kaisar Semut Hitam dan para ahli kuat dari klan Iblis Darah yang datang kali ini terkejut. Apakah kau yakin itu Yang Xiaotian? Kaisar Semut Hitam tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada jenderal itu. Ya, Yang Mulia, memang benar itu Yang Xiaotian. Jenderal Semut Hitam dengan cepat menjawab, selain Yang Xiaotian, ada seorang lelaki tua, tetapi dia bukanlah monster Tualu. Bahkan jika monster Tualu datang, itu tidak akan menjadi masalah. Leluhur Iblis Darah tertawa, matanya dipenuhi kegembiraan. Aku tidak menyangka anak bernama Yang Xiaotian itu datang dan mencari kematian secara langsung. Sungguh surga membantuku. Menangkap Yang Xiaotian akan menjadi sebuah prestasi besar. Klan Iblis Malam Putih telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Yang Xiaotian. Baik menangkap maupun membunuh Yang Xiaotian, itu akan menjadi pencapaian yang signifikan, dan hadiahnya sangat menggiurkan sehingga bahkan klan Iblis Darah pun tergerak olehnya. Ayo, kita pergi ke istana jahat. Kaisar Semut Hitam tanpa ragu melesat ke langit, semua komandan dan jenderal istana kekaisaran, dengarkan perintahku, bergabunglah denganku untuk mengepung dan membunuh Yang Xiaotian. Suara Kaisar Semut Hitam bergema di seluruh istana kekaisaran Semut Hitam. Di bawah kepemimpinan Kaisar Semut Hitam, para anggota kuat klan Semut Hitam terbang menuju istana jahat dalam barisan yang perkasa, dan para ahli kuat dari klan Iblis Darah yang telah datang juga mengikuti. Kali ini, mereka yang datang dari klan Iblis Darah semuanya adalah ahli tingkat leluhur. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan memsa. Sejak pertempuran Kuil Suci, ketenaran Yang Xiaotian telah menyebar ke setiap sudut tiga benua murni. Bahkan beberapa wanita dan anak-anak biasa tahu bahwa ada seorang pewaris suci Hongmeng di tiga benua murni yang memiliki dua roda suci 100.000 lingkaran dan hati Dao abadi peringkat 30 teratas. Bayangkan bisa membunuh seorang jenius seperti Yang Xiaotian, itu membuat darah para ahli iblis darah mendidih karena kegembiraan. Saat Kaisar Semut Hitam dan sejumlah ahli dari klan Iblis Darah bergegas mendekat, Yang Xiaotian dan Iblis Penghancur Langit mendekati area Istana Iblis Bawaan yang diselimuti cahaya hijau yang menyeramkan. Sebelumnya, Yang Xiaotian membutuhkan pohon Buddha Posuo untuk melawan kekuatan mengerikan ini, tetapi sekarang, dia dapat langsung mengaktifkan kekuatan benih Iblis Bawaan untuk melawannya. Iblis surga penghancur diselimuti oleh cahaya iblis yang bergulir, menahan kekuatan aneh itu. Merasakan kekuatan aneh ini, Iblis Penghancur Langit berkomentar dengan heran, sungguh kekuatan jahat yang aneh, istana ini milik siapa?
Yang Xiaotian melirik iblis penghancur langit dan menjawab sambil tersenyum, dia adalah Raja Iblis Kekacauan. Raja Iblis Kekacauan, tanya iblis penghancur langit, masih bingung. Yang Xiaotian tidak menjelaskan lebih lanjut. Raja Iblis Kekacauan dikenal sebagai Raja Iblis Kekacauan di alam bawah, tetapi di alam suci, dia seharusnya disebut sebagai segudang iblis suci. Yang Xiaotian tiba di pintu istana, melakukan teknik kultivasinya, dan meletakkan kedua telapak tangannya di pintu. Tepat ketika Yang Xiaotian hendak membuka pintu istana, Kaisar Semut Hitam dan para ahli dari klan Iblis Darah tiba. Melihat Yang Xiaotian hendak membuka pintu istana, ekspresi Kaisar Semut Hitam berubah, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa, jangan biarkan dia membuka pintu istana. Dia masih ingat dengan jelas adegan mengerikan dari kejadian terakhir kali ketika Yang Xiaotian membuka pintu istana, melepaskan kekuatan jahat yang menyebabkan banyak korban di antara para ahli semut hitam. Mendengar teriakan mendesak Kaisar Semut Hitam, leluhur iblis darah mencibir, jangan khawatir, dia tidak akan punya kesempatan untuk membukanya. Dengan itu, dia melancarkan serangan tinju ke arah Yang Xiaotian. Jejak kepalan tangan berwarna merah darah yang bergulir muncul, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, terus menerobos cahaya hijau yang menyeramkan. Namun, kekuatan jahat itu jauh melebihi perkiraan para pendekar klan iblis darah. Setiap kali maju, jejak kepalan tangan merah darah itu semakin terkikis. Saat mencapai Yang Xiaotian, kekuatan jahat itu sudah sangat dahsyat, benar-benar mengikis jejak kepalan tangan tersebut. Apa? Para ahli dari klan iblis darah terkejut. Kekuatan jahat yang sangat mengerikan. Perlu diketahui, leluhur iblis darah yang menyerang barusan adalah yang terkuat di antara klan iblis darah yang datang kali ini. Bahkan kekuatan tinjunya pun tak mampu mencapai bagian depan pintu istana yang menjijikkan itu sebelum seluruhnya berkarat. Istana macam apa ini? Istana siapa? Tanya leluhur iblis darah yang terkejut. Kaisar Semut Hitam memasang ekspresi getir karena klan Semut Hitam telah menduduki lautan Semut Hitam selama bertahun-tahun, melakukan penelitian begitu lama, namun mereka tidak dapat mengidentifikasi istana siapa ini. Kami juga tidak tahu. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata. Pada saat itu, pintu-pintu istana mulai bersinar dengan pancaran cahaya. Semuanya, mundur. Kaisar Semut Hitam tahu bahwa pintu istana akan segera terbuka, ekspresinya berubah, dan dia memberi peringatan dengan tergesa-gesa sambil mundur ke samping. Para ahli dari klan Iblis Darah, yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, segera mundur juga. Begitu mereka menyingkir, pintu istana terbuka, dan kekuatan jahat itu menerjang keluar seperti tsunami. Kekuatan jahat yang luar biasa itu menerobos tempat di mana mereka tadi berdiri. Menyaksikan kekuatan hijau mengerikan yang melintas di hadapan mereka, para ahli klan iblis darah pucat pasi karena takut, begitu pula Kaisar Semut Hitam dan para ahli klan Semut Hitam. Namun, yang mengejutkan para ahli dari klan iblis darah adalah bahwa iblis neter di samping Yang Xiaotian, yang dikelilingi oleh ki iblis yang bergulir, ternyata mampu menahan kekuatan jahat tersebut. Klan Semut Hitam juga melihat pemandangan ini dan terkejut. Siapakah lelaki tua ini? Bisakah dia menahan kekuatan jahat di sini? Mungkinkah dia memiliki hubungan keluarga dengan istana yang menjijikkan ini? Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun iblis neter melawan kekuatan jahat itu, dia juga takjub dengan kekuatannya. Sembari mengagumi kekuatan-kekuatan jahat itu, mata iblis neter menjadi dingin saat ia menatap klan iblis darah dan klan semut hitam. Ia melesat, dan sebelum leluhur iblis darah sempat bereaksi, iblis neter telah menusukkan tangannya ke jantungnya. Zirah suci dan pertahanan tubuh suci pada leluhur setan darah bagaikan remah tahu. Leluhur setan darah menatap setan neter dengan tak percaya. Di zaman kuno, dia ditakuti di seluruh 3 benua murni. Kali ini, klan iblis darah telah mengirimnya untuk berunding dengan klan semut hitam, tapi dia malah akan mati di sini. Saat Nether Demon menarik tangannya, leluhur Blood Demon melesat mundur dan mendarat di gunung karang yang jauh. Setelah berhadapan dengan leluhur setan darah, setan Nether mengarahkan pandangannya pada Kaisar Semut Hitam. Kaisar Semut Hitam sangat ketakutan hingga dia menjadi pucat. Kekuatannya cukup besar, tetapi tidak lebih besar dari kekuatan leluhur setan darah yang baru saja diserang. Melihat tatapan mematikan dari Nether Demon, Kaisar Semut Hitam melarikan diri dengan panik, mundur. Namun saat ia hendak melarikan diri, tiba-tiba saja iblis Nether muncul di hadapannya dan menghalangi jalannya. Mundur.
Terlambat, suara dingin dan mematikan dari Nether Demon bergema. Ular Garuda, teriak Kaisar Semut Hitam ketakutan. Dengan teriakannya, seekor ular hitam raksasa terbang cepat dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, Kaisar Semut Hitam berubah wujud menjadi wujud aslinya, cakarnya yang berwarna emas kehitaman, bagaikan cakar malaikat maut, menebas ke arah iblis Nether. Melihat cakar Kaisar Semut Hitam menebas ke arahnya, bagaikan sabit pencabut nyawa, iblis Nether pun mengulurkan tangannya. Bab 1833, Mata Kehancuran. Iblis penghancur surga menghadapi cakar Mo Jin milik Kaisar Semut Hitam dengan tangan kosong. Kaisar Semut Hitam terkejut, tetapi kemudian kegembiraan menyebar di wajahnya. Cakar itu sangat tajam, mampu memotong banyak baju besi kelas atas. Orang tua itu begitu sombong, berani menghadapi serangan itu dengan tangan kosong. Dia hanya sedang mencari kematian. Ledakan. Telapak tangan Destroying Heaven Demon beradu dengan cakar Kaisar Semut Hitam. Akan tetapi, bukan saja telapak tangan iblis surga penghancur tidak terluka, tetapi cakar Mo Jin milik Kaisar Semut Hitam malah patah. Cakar yang dapat mengiris baju besi kelas atas telah terputus sepenuhnya. Ke-10 jarinya terhubung ke jantung, dan Kaisar Semut Hitam merasakan sakit luar biasa. Namun sebelum dia dapat bereaksi, dia melihat Destroying Heaven Demon dengan cepat mengiris satu tangannya, dan kilatan dingin melintas di lehernya. Kaisar Semut Hitam baru saja merasakan lehernya menjadi dingin. Dia melihat bagian atas lehernya terbang ke atas, darah muncrat kemana-mana, mewarnai air laut di sekitarnya menjadi merah. Pada saat ini, ekor raksasa ular Garuda menyapu, menciptakan tsunami yang mengerikan yang membentuk bilah-bilah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bertujuan untuk membunuh iblis langit penghancur. Namun, iblis surga penghancur bahkan tidak peduli dengan bilah-bilah mengerikan yang melesat ke arahnya, membiarkannya mengenai tubuhnya. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam. Dia menangkap ekor raksasa ular Garuda. Ekor ular Garuda memang besar, tetapi tangan iblis langit penghancur kecil, tetapi ia menggenggamnya erat. Pedang itu mengenai bagian depan Destroying Heaven Demon, namun diblok oleh kekuatan tak terlihat. Lalu, iblis langit penghancur mengerahkan tenaganya dengan tangannya, dan langsung merobek ekor ular Garuda hingga terbelah. Dimulai dari perut, ia terkoyak menjadi segmen-segmen yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, iblis penghancur langit menjentikkan jarinya, dan setetes darah dari ular Garuda tiba-tiba berubah menjadi meteor, menghantam bagian tubuh ular Garuda yang berukuran 7 inci. Hanya setetes, tetapi ketika menghantam, rasanya seperti planet raksasa yang jatuh. Ledakan. 7 inci dari ular Garuda hancur total dan hancur. Ia mati seketika. Para ahli dari klan setan darah dan klan semut hitam menyaksikan dengan ketakutan, wajah mereka pucat. Dalam sekejap mata, 3 ahli terkemuka, leluhur klan iblis darah, Kaisar Semut Hitam, dan ular Garuda, telah terbunuh, semudah menghancurkan semut. Kekuatan macam apa ini? Seketika para ahli dari klan setan darah dan klan semut hitam lari ketakutan. Melihat mereka panik dan melarikan diri, tidak dapat menemukan jalan yang jelas, Destroying Heaven Demon melayang ke langit, dan sepasang mata merah darah muncul di dahinya. Sepasang mata ini memancarkan cahaya merah darah yang menyapu. Kemanapun cahaya merah darah menyapu, semua ahli dari klan setan darah dan klan semut hitam mengalami pecahnya pembuluh darah. Tampaknya setiap orang yang terkena cahaya mata darah ini tidak dapat mengendalikan darah dalam tubuh mereka. Seorang leluhur dari klan iblis darah melihat ini dan tiba-tiba teringat akan sebuah legenda yang sangat kuno dan menakutkan. Inilah mata pemusnahan. Itu mata pemusnahan. Serunya dengan suara gemetar, ketakutan. Apa? Mata pemusnahan. Sekelompok ahli dari klan iblis darah dan klan semut hitam semuanya merasa ngeri. Semua ahli yang terkena Eye of Annihilation lumpuh di tanah. Iblis penghancur langit mengamati kerumunan orang dengan pembuluh darah pecah dan tubuh berlumuran darah, menekan hasrat haus darah di dalam dirinya, lalu datang ke hadapan mereka, dan dengan lambaian satu tangan, pedang darah yang tak terhitung jumlahnya memenggal kepala setiap orang. Dengan demikian, semua ahli dari klan iblis darah dan klan semut hitam yang hadir telah mengambil keputusan. Yang Xiao Tian tidak menyangka iblis penghancur surga begitu kuat. Harus diketahui bahwa lautan jiwa iblis surga penghancur telah ditusuk dengan 3 jarum jiwa oleh Sang Guru Tiga Murni. Kalau bukan karena jarum jiwa itu, seberapa kuatkah iblis surga penghancur saat berkekuatan penuh? Kemudian,
Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit membersihkan lokasi tersebut. Mereka berdua mencari artefak surgawi angkasa di tubuh Kaisar Semut Hitam dan yang lainnya. Mereka membagi isi artefak surgawi luar angkasa. Yang Xiaotian mengambil apa yang bisa dia gunakan, sementara banyak ramuan dan harta karun yang tidak bisa digunakan oleh Yang Xiaotian, semuanya diberikan kepada iblis penghancur langit. Meskipun Destroying Heaven Demon tidak dapat menghilangkan jarum jiwa dari lautan jiwa, mengonsumsi ramuan ini dapat sedikit meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, artefak surgawi ruang angkasa hanya mengandung sejumlah kecil air suci Dao lapisan ke-11, dan tidak ada sama sekali air suci Dao lapisan ke-12. Setelah membersihkan area, Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit memasuki istana, dan pintu istana pun tertutup. Segalanya seolah-olah para ahli dari klan setan darah dan Kaisar Semut Hitam tidak pernah hadir. Setelah memasuki istana, iblis penghancur langit melihat peta iblis bawaan 100.000 di aula utama dan terkejut. Apakah ini, peta iblis bawaan 100.000? Bagaimana mungkin ada 100.000 peta iblis bawaan di sini? Peta iblis bawaan 100.000 milik guru suci mereka ada di sini. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti milik siapa peninggalan istana menyeramkan ini. Guru suci, aku akan keluar untuk berjaga untukmu. Segera kata iblis penghancur langit. Ini adalah peta iblis bawaan 100.000, dia perlu menjaga jarak. Yang Xiaotian melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, mari kita pahami bersama. Destroying Heaven Demon terkejut, bersama. Dia menatap Yang Xiaotian, menyadari Yang Xiaotian tidak bercanda, dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih, Guru Suci, hamba Anda yang rendah hati ini tidak akan gagal membalas kebaikan Anda. Yang Xiaotian tersenyum, mengangkatnya, lalu duduk bersama iblis penghancur langit di aula utama, dan mulai memahami 100.000 peta iblis bawaan. Terakhir kali, Yang Xiaotian telah memahami 100 peta dewa iblis pertama, kali ini, dia langsung memulai dari peta dewa iblis ke-101. Sebelumnya, dia tidak dapat memahami peta dewa iblis ke-101, tetapi setelah menembus ke alam suci agung, itu menjadi sangat mudah. Yang Xiaotian memahami dengan cepat, satu demi satu, dan tanpa disadari memahami hingga 300 negara dewa iblis. Sementara itu, Destroying Heaven Demon hampir tidak memahami peta dewa iblis ke-10, dan dibandingkan dengan kemudahan Yang Xiaotian, pemahamannya sangatlah menantang. Iblis penghancur surga menyekadahinya, dan mendapati butiran keringat kecil telah terbentuk. Peta dewa iblis itu sangat misterius dan penuh teka-teki, dan saat dia memahami peta dewa iblis ke-10, kepalanya sudah pusing. Melihat Yang Xiaotian, dan menyadari bahwa dia telah memahami hingga peta dewa iblis ke-300, dia tercengang. Sudah 300. Yang Xiaotian sepenuhnya larut dalam dunia dewa iblis, dengan cepat memahami hingga dewa iblis ke-300, dan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Akhirnya, Yang Xiaotian memahami peta dewa iblis yang ke-1000. Namun, setelah menyelesaikan 1000 peta dewa iblis, ketika Yang Xiaotian mencoba memahami yang berikutnya, dia tidak dapat melanjutkannya. Memahami peta dewa iblis membutuhkan bakat dan juga kekuatan jiwa surgawinya masih terlalu lemah. Dan iblis penghancur surga hanya mampu memahami 20 yang pertama. Tidak mampu memahami lebih lanjut. Melihat dirinya tidak mampu lagi memahami, Yang Xiaotian mulai mengonsumsi ramuan surgawi 200 juta tahun di aula utama untuk berkultivasi, dengan tujuan meningkatkan kekuatannya sebelum melanjutkan. Sebelum menutup toko, ia mengirimkan jimat pesan kepada kakak laki-lakinya, Teng Yi, untuk memberitahukan tentang keselamatannya. Yang Xiaotian pertama-tama mengeluarkan 2 tangkai ramuan surgawi 200 juta tahun yang ditemukan di dalam 3 alam rahasia murni. Bab 1834, Menuju Dasar Jurang Iblis Kuno. Setelah menyempurnakan dan mengasimilasi obat-obatan suci berusia 200 juta tahun dari 3 alam rahasia murni, ia terus menyempurnakan 3 obat-obatan suci berusia 200 juta tahun pertama yang diperoleh dari kompetisi kuil suci. Dengan bantuan kekuatan obat dari 5 obat dewa berusia 200 juta tahun, kekuatan Yang Xiaotian berulang kali menerobos, berkembang dari lapisan pertama orang suci agung ke lapisan ketiga orang suci agung, dan bahkan mencapai puncak tahap akhir lapisan ketiga orang suci agung. Melihat bahwa ia hanya berhasil menembus hingga puncak tahap akhir lapisan ketiga suci agung, Yang Xiaotian merasa agak kecewa. Awalnya, dia mengira setidaknya dia bisa menembus ke tingkat keempat Sang Suci Agung di tahap pertengahan.
Namun dia bahkan tidak mampu menembus hingga lapisan keempat Sang Suci Agung. Tampaknya setelah berhasil menembus alam suci agung, kemajuan menjadi semakin sulit. Aku harus segera menemukan tubuh naga leluhur klan naga hantu, pikir Yang Xiaotian. Setelah menembus ke alam suci agung, tingkat kesulitannya memang meningkat, tetapi kecepatan kultivasinya juga melambat. Sekarang, dibutuhkan waktu 3 tahun baginya untuk menyempurnakan dan mengasimilasi satu ramuan surgawi berusia 200 juta tahun. Menyempurnakan kelima ramuan surgawi berusia 200 juta tahun ini saja menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade baginya. Itu terlalu panjang. Kalau saja dia bisa menyatu dengan tubuh naga leluhur klan naga hantu, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat, dan dia tidak akan memerlukan waktu lama untuk mengasimilasi obat suci berusia 200 juta tahun. Di dalam aula besar, iblis neter abadi, yang bertugas sebagai pelindung Yang Xiaotian, menyaksikan kultivasinya dengan terkejut. Dia sendiri menyaksikan bagaimana Yang Xiaotian memurnikan kelima ramuan suci berusia 200 juta tahun itu. Dalam pemahamannya, seorang kultivator alam suci agung membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memurnikan satu obat suci berusia 200 juta tahun, namun guru suci mereka berhasil melakukannya hanya dalam 3 tahun. 3 tahun untuk menyempurnakan satu obat surgawi berusia 200 juta tahun. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Bahkan kecepatan kultivasi Myriad Demon Saint mereka pun tidak semenakutkan ini pada waktu itu. Itu benar-benar menakutkan. Melihat Yang Xiaotian berdiri, iblis penghancur langit mendekat dengan kagum dan berkata, Guru Suci hanya membutuhkan 3 tahun untuk menyempurnakan obat suci berusia 200 juta tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu tak tertandingi di alam suci. Namun Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, 3 tahun untuk memurnikan obat suci berusia 200 juta tahun masih terlalu lambat. Kata-kata yang hendak diucapkan oleh iblis penghancur langit itu seketika tertahan. 3 tahun untuk menyempurnakan obat surgawi berusia 200 juta tahun, dan itu masih dianggap lambat. Jika aku bisa memurnikan 2 ramuan suci berusia 200 juta tahun dalam 3 tahun, itu akan cukup tepat, kata Yang Xiaotian. Itulah pikirannya yang jujur. Iblis penghancur langit itu kehilangan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Setelah menembus puncak tingkat ketiga Maha Suci, Yang Xiaotian terus memahami peta Dewa Iblis. Yang mengejutkan, kali ini, dia berhasil memahami hingga peta Dewa Iblis yang ke-3000. Meski hanya 3000 peta Dewa Iblis bawaan, pertemuan 3000 bayangan iblis besar bawaan di sekitar 3000 iblis leluhur bawaan sudah cukup spektakuler, dengan lonjakan kekuatan Dewa Iblis bawaan. Iblis penghancur langit memandang 3000 iblis leluhur bawaan dan 3000 iblis agung bawaan di belakang Yang Xiaotian, hatinya bergetar. Karena tidak dapat memahami lebih lanjut, Yang Xiaotian tidak berlama-lama, dan dia meninggalkan istana yang menyeramkan itu bersama iblis penghancur langit dan menuju ke jurang iblis kuno. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit tiba di dekat kota melalui jurang iblis kuno. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam suci agung, ia dapat memurnikan pil suci surgawi, jadi ia berencana memasuki kota untuk membeli bahan-bahannya. Ketika Yang Xiaotian datang ke kamar dagang kota untuk membeli bahan-bahan, semua orang membicarakan kedatangan sejumlah besar ahli dari benua kabut. Kali ini, puluhan ribu ahli dari benua kabut telah tiba, dan mereka pasti menuju ke jurang iblis kuno. Bukan hanya puluhan ribu, ada lebih banyak pasukan yang datang. Konon, bahkan Master Istana Dewa Kabut pun telah tiba. Apa? Master Istana Dewa Kabut juga datang. Ya, bukan hanya kuil Dewa Kabut, tetapi juga pemimpin Sekte Tianhe telah tiba. Benua Kabut adalah benua yang tepat berbatasan dengan 3 benua murni. Kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe adalah 2 kekuatan terkuat di benua Kabut. Begitu mendengar kabar bahwa Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe telah tiba, semua orang langsung bersemangat. Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe adalah 2 orang terkuat di benua Kabut, kekuatan mereka tidak kalah dengan Taois alam semesta primordial. Bahkan ada desas-desus bahwa salah satu dari mereka mungkin akan menjadi penguasa benua Kabut di masa depan. Jika Master Istana Dewa Kabut dan pemimpin Sekte Tianhe telah datang, mereka berdua bekerja sama pasti dapat menyegel kembali formasi sihir terlarang, kata seorang ahli dengan gembira. Jika susunan sihir terlarang agung dapat disegel kembali, Ki Iblis kuno tidak akan bocor lagi,
sehingga menyelamatkan penduduk kota-kota di sekitar tanah iblis terlarang dari penderitaannya. Selain itu, kerajaan-kerajaan di sekitar tanah iblis terlarang tidak perlu lagi khawatir tentang Ki Iblis kuno. Pada saat itu, seorang tetua mencibir, "Kurasa orang-orang dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe memiliki motif tersembunyi. Apakah mereka benar-benar datang jauh-jauh dari benua kabut hanya untuk membantu kita menyegel susunan sihir terlarang karena niat baik? Memang, kurasa mereka di sini untuk memburu binatang iblis kuno itu." Seorang tetua lainnya setuju, "Jika mereka bisa menaklukkan satu saja, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Dan di dasar jurang iblis kuno, terdapat rumah-rumah gua tempat para kultivator iblis kuno pernah berlatih, pasti ada banyak harta karun di sana. Mereka pasti mengincar harta karun itu. Hush, sebaiknya kita kurangi membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe. Jika kabar ini sampai ke telinga mereka, siapa tahu masalah apa yang mungkin timbul." Beberapa hari yang lalu, beberapa murid membicarakan kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe dan tidak banyak mengkritik mereka, tetapi lidah mereka dipotong oleh orang-orang dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe. Setelah membeli bahan-bahan tersebut, Yang Xiaotian meninggalkan kamar dagang dan, bersama dengan iblis penghancur langit, menuju ke jurang iblis kuno. Saat mereka terbang, keduanya tiba di jurang iblis kuno. Awalnya, Yang Xiaotian bertanya-tanya apakah iblis Baiye dan binatang pemakan jantung akan berada di jurang iblis kuno, tetapi setelah tiba di sana, iblis Baiye maupun binatang pemakan jantung tidak ada di sana. Iblis penghancur langit juga pernah mengunjungi jurang iblis kuno sebelumnya, tetapi saat itu, Ki Iblis tidak sekuat sekarang, yang sangat mengejutkannya. Setelah jeda singkat, Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit turun ke kedalaman jurang iblis kuno. Setelah mencapai posisi aula iblis kekacauan, dia melewati susunan iblis dan berteleportasi ke dalam aula iblis kekacauan. Aula iblis kekacauan masih ada di sana. Namun ketika Yang Xiaotian sekali lagi mencoba mengaktifkan kekuatan Dewa Iblis bawaan untuk merebut aula iblis kekacauan, dia tidak berhasil. "Kau perlu memahami 10.000 peta iblis agung bawaan," kata Guru Ding. Yang Xiaotian terdiam. Dia datang dengan harapan yang tinggi, tetapi sekarang dia tetap tidak bisa merebut aula iblis kekacauan. Dengan tingkat pemahamannya saat ini, dia harus menunggu hingga mencapai alam suci surgawi untuk memahami 10.000 peta iblis agung bawaan. Melihat bahwa dia tidak bisa merebut aula iblis kekacauan, Yang Xiaotian hanya bisa pergi sementara waktu. Setelah keluar dari aula iblis kekacauan, dia menatap ke dasar jurang iblis kuno. Sebelumnya, dia tidak bisa memasuki dasar jurang iblis kuno, tetapi sekarang dengan iblis penghancur langit, mereka bisa mencapai dasar jurang iblis kuno. Yang Xiaotian bertanya kepada iblis penghancur langit apakah dia yakin. "Tidak ada masalah untuk mencapai dasar jurang iblis kuno," kata iblis penghancur langit dengan penuh percaya diri. Dengan jawaban pasti dari iblis penghancur langit, Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit turun ke dasar jurang iblis kuno. Dengan perlindungan api emas Guru Ding dan perlawanan dari iblis penghancur langit, Yang Xiaotian menembus lapisan Ki Iblis kuno dan turun ke dasar jurang iblis kuno bersama iblis penghancur langit. Petik 2. Bab 1835, telur ini tidak sederhana. Di dasar jurang iblis kuno, semuanya sunyi. Tanah di sana terdiri dari pasir coklat gelap, yang memancarkan energi iblis yang menakutkan. Menginjaknya terasa sangat dingin. Semburan Ki Iblis terus-menerus mengikis lingkungan sekitarnya. Yang Xiaotian menatap ke depan, tetapi Ki Iblisnya begitu kuat sehingga ia tidak bisa melihat jauh, hanya beberapa meter di sekitarnya. Jiwa surgawinya hanya mampu menjangkau 100 meter. Akan tetapi, tingkat Ki Iblis kuno ini masih belum mampu menekan jiwa Dewa Iblis surga penghancur. Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit dengan hati-hati terbang maju. Di kedalaman jurang iblis kuno ini, selain menekan banyak binatang iblis kuno, tentu saja ada makhluk-makhluk mengerikan yang tinggal di sana. Memang, saat Yang Xiaotian dan iblis surga penghancur belum terbang jauh ke depan, mereka diserang oleh naga tanah hitam. Naga bumi ini luar biasa besarnya, membentang beberapa ratus meter panjangnya, tubuhnya luar biasa tebal. Matanya juga hitam, tanpa kaki, tetapi ia bergerak secepat kilat, menyambar Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit. Sebelum menggigit, naga bumi memuntahkan ki iblis yang memuakkan dan bau busuk. Iblis surga penghancur melambaikan tangan dan menebas tubuh naga itu. Naga bumi terpental, darah iblis berceceran.
Namun yang mengejutkan, tebasan itu tidak sepenuhnya memutus rantai naga bumi tersebut. Iblis surga penghancur melambaikan tangannya lagi, akhirnya berhadapan dengan naga bumi. Yang Xiao Tian dan iblis surga penghancur terus terbang maju. Menurut iblis penghancur langit, di depan terbentang gunung iblis tempat dulunya berbagai gua tempat tinggal iblis, dan binatang iblis purba yang dipenjara berada di dalam gunung tersebut. Energi iblis kuno terus-menerus mengalir dari gunung iblis ini. Semakin dekat ke gunung iblis, semakin kuat gelombang ki iblis kuno. Ki iblis kuno terus-menerus menghancurkan penghalang pertahanan yang dibangun oleh Yang Xiao Tian dan iblis surga penghancur, menyebabkannya berdering tanpa henti. Namun setelah setengah jam terbang, ki iblis kuno menjadi sangat kuat, suara pertahanan mereka yang dihancurkan semakin keras, bagaikan guntur. Seberapa jauh lagi? Yang Xiao Tian bertanya pada iblis penghancur surga. Sekitar 1 jam lagi, perkiraan iblis penghancur langit. 1 jam lagi. Jantung Yang Xiao Tian berdebar kencang. Melihat ke depan, dia melihat bahwa di tengah deruki iblis kuno, pusaran angin terus terbentuk. Di pusat pusaran angin itu, kekuatannya mengguncang bumi. Yang Xiao Tian mengerahkan kekuatan benih iblis bawaan. Tiba-tiba, ki iblis yang sangat besar mengalir ke tubuh Yang Xiao Tian, gambar 3000 iblis leluhur dan 3000 iblis besar muncul di belakangnya, dan kekuatan iblis bawaan menghancurkan langit dan bumi. Bahkan binatang iblis purba yang terkurung di dalam gunung iblis pun merasa khawatir. Kekuatan iblis bawaan. Siapa yang mengembangkan kekuatan iblis bawaan? Apakah itu Sein iblis segudang? Bukan, bukan Sein. Selanjutnya, Yang Xiao Tian memanggil 16 sayap cerah. 16 sayap cerah terbentang sepenuhnya. Kekuatan cerah melonjak. Iblis langit penghancur tercengang dengan 16 sayap cahaya milik Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian secara bersamaan mengerahkan teknik Buddha suci 5 elemen dan memanggil pohon Buddha Posuo. Iblis penghancur surga tercengang. Guru suci mereka tidak hanya berkultivasi ganda dengan Demon Buddha tetapi juga mengolah 16 sayap cahaya. Dengan benih iblis bawaan yang sepenuhnya aktif, Yang Xiao Tian merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit, dan keduanya melanjutkan perjalanan. Mereka dengan hati-hati menghindari pusaran mata energi iblis kuno, dan setelah 1 jam, akhirnya sampai di Gunung Iblis. Saat menginjakkan kaki di Gunung Iblis, Yang Xiao Tian merasakan getaran sesaat, tidak yakin apakah itu hanya kesalahpahaman. Gunung Iblis itu luas, sebanding dengan puncak langit jatuh. Yang Xiao Tian menatap puncak gunung. Puncak gunung itulah tujuan sebenarnya dari kunjungan mereka. Karena energi iblis di puncak sangat kuat, ideal untuk kultivasi oleh individu-individu kuat dari ras iblis, maka istana gua para iblis kuno terletak di puncak. Namun, ketika Yang Xiao Tian dan iblis penghancur langit terbang menuju puncak, ki iblis itu terlalu mengerikan, mengalir turun seperti bima sakti yang tumbang, meledakkan penghalang pertahanan mereka menjadi ledakan dan mengguncang tanpa henti. Terlebih lagi, yang membuat masalah menjadi rumit, Gunung Iblis dipenuhi dengan mantra-mantra yang membatasi yang dipasang oleh iblis kuno. Untungnya, berkat kekuatan dewa iblis bawaannya, banyak batasan klan iblis menjadi terlihat, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak kesulitan. Namun beberapa batasan klan iblis yang mendalam tidak dapat diungkapkan bahkan dengan kekuatan dewa iblis bawaan Yang Xiao Tian, yang secara signifikan memengaruhi kecepatan mereka. Setelah beberapa hari, Yang Xiao Tian dan iblis penghancur langit akhirnya mendekati wilayah puncak gunung. Namun saat mereka mendekat, mereka dihalangi oleh formasi agung Dewa Iblis kuno. Formasi agung Dewa Iblis kuno ini disusun bersama oleh para iblis kuno, dan bahkan serangan penuh dari iblis penghancur langit pun tidak mampu menembusnya. Iblis penghancur langit memandang formasi agung Dewa Iblis kuno di hadapan mereka, sambil menggelengkan kepalanya, kecuali jika jarum jiwa pertamaku dapat dilepaskan, kita tidak dapat menembus formasi agung Dewa Iblis kuno ini. Namun, meskipun Iblis Baye berhasil menembus formasi agung Dewa Iblis kuno ini, hal itu akan memakan biaya dan kesulitan yang besar. Yang Xiao Tian mengangguk. Meski enggan, mereka hanya bisa kembali. Sebelum pergi, Yang Xiao Tian menjelajahi sudut lain Gunung Iblis, berharap menemukan obat suci berusia 200 juta tahun. Setelah menjelajahinya selama beberapa putaran, tidak ditemukan jejak obat suci berusia 200 juta tahun itu, tetapi mereka menemukan sebuah gua tanpa nama. Pintu masuknya ditumbuhi rumput liar, yang dibersihkan oleh Yang Xiao Tian, dan masuk bersama iblis penghancur surga. Gua itu lebih dalam dari yang mereka bayangkan,
mereka berjalan selama 15 menit penuh dan masih belum sampai ke ujungnya. Saat Yang Xiaotian melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba terdengar suara menggema. Keduanya tercengang. Namun, setelah suara menggema itu, suara tersebut menghilang. Suara itu tidak bergema lagi. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, gema itu kembali terdengar. Ketika keduanya mencapai dasar gua, mereka mendapati diri mereka berada di dunia bawah tanah yang lebih besar, dengan susunan megah di area tengahnya, dan di intinya terdapat telur raksasa. Telur raksasa ini tingginya beberapa ratus meter, seolah-olah sebuah gunung kecil berdiri di sana. Permukaan telur itu ditutupi dengan rune klan iblis. Keduanya memandang telur raksasa itu dengan takjub. Yang Xiaotian datang ke depan formasi besar, bersama dengan iblis penghancur langit, dengan cermat memeriksa rune klan iblis pada telur tersebut. Itu adalah formasi iblis surgawi pemakan. Seru iblis langit penghancur dengan terkejut setelah mengamati. Susunan iblis surgawi pemangsa adalah salah satu susunan iblis bawaan terkuat di alam suci, yang secara mengejutkan terukir pada telur raksasa ini. Dengan hanya sedikit yang mampu menyusun susunan seperti itu, siapa yang mengukir susunan iblis surgawi pemakan pada telur raksasa ini? Apakah telur ini telur dari binatang surgawi pemakan? Tanya Yang Xiaotian. Seharusnya begitu, pikir iblis penghancur langit, tapi telur ini tidak sederhana. Telur yang dianggap layak untuk diukir di Devouring Heavenly Demon Array menunjukkan penghargaan yang signifikan dari penulisnya. Devouring Heavenly Beast, meskipun langka di antara binatang suci tingkat atas, biasanya tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan iblis penghancur langit mulai menguraikan susunan besar di tanah. Setelah menghancurkan susunan penghalang di tanah dan memindahkan telur raksasa itu, mereka memastikan tidak ada lagi yang berada di dalam pangkalan gua sebelum akhirnya keluar. Chapter 1836, It Will Call You Mom. Yang Xiaotian dan temannya meninggalkan gua dan tidak berlama-lama lagi, lalu pergi dari Gunung Iblis. Setelah meninggalkan Jurang Iblis kuno, Yang Xiaotian dan Iblis Neter Abadi memulai perjalanan kembali ke kota Hongmeng. Dia sudah cukup lama meninggalkan Akademi Hongmeng, pertama pertempuran kuil suci, lalu lautan semut hitam, dan sekarang Jurang Iblis kuno. Yang Xiaotian harus kembali ke Akademi Hongmeng. Pesawat ruang angkasa itu menerobos lapisan Ki Iblis, meninggalkan tanah iblis terlarang. Di dalam pesawat ruang angkasa, Yang Xiaotian mulai mempelajari telur raksasa itu. Dia menemukan bahwa rune dari susunan binatang surgawi pemangsa pada telur raksasa itu diukir menggunakan cairan obat yang sangat langka. Cairan obat ini merupakan campuran dari berbagai macam obat-obatan surgawi. Memang, cairan obat ini luar biasa. Terbuat dari ratusan obat surgawi langka dari alam suci, yang masing-masing bernilai sangat mahal. Kata Guru Ding, dengan formasi binatang surgawi pemakan yang diukir menggunakan cairan obat ini, akan lebih mudah bagi telur raksasa untuk menyerap Ki Iblis dari Jurang Iblis kuno. Telur raksasa itu telah menyerap Ki Iblis dari Jurang Iblis kuno selama jutaan tahun. Apa? Jutaan tahun. Mata Yang Xiaotian membelalak. Jadi, telur raksasa ini telah menyerap energi iblis dari Jurang Iblis kuno selama ratusan tahun, namun belum juga menetas. Itu terlalu menakutkan. Binatang surgawi pemangsa adalah salah satu binatang surgawi tingkat teratas di langit dan bumi, bahkan binatang surgawi pemangsa biasa yang dibudidayakan selama jutaan tahun akan menjadi makhluk yang menakutkan dan tak terkalahkan. Selain itu, ini jelas bukan binatang surgawi pemangsa biasa. Telur raksasa ini memang luar biasa. Guru Ding menghela napas, begitu menetas, ia akan menjadi makhluk yang menggemparkan dunia. Namun agar hal itu terwujud, dibutuhkan setidaknya 100 tahun lagi. Namun, kamu dapat menggunakan lebih banyak kekuatan Dewa Iblis bawaanmu untuk memeliharanya, mempercepat penetasannya, dan ketika ia lahir setelah dipelihara dengan kekuatan Dewa Iblis bawaan, ia akan mengenalimu sebagai ibunya. Ibu, Yang Xiaotian berkedip. Jika seekor binatang buas raksasa mengikutinya kemana-mana, terus-menerus memanggilnya ibu, bagaimana dia bisa tahan berjalan di jalanan? Tuan Ding berdeham dan tertawa, saya salah bicara, ia akan mengenali Anda sebagai ayahnya. Tuan Ding, apakah Anda sedang menggoda saya? Pertama seorang ibu, sekarang seorang ayah. Master Ding memancarkan bola cahaya keemasan, menyelimuti telur raksasa itu, mencoba memeriksa bagian dalamnya tetapi dihalau berkali-kali oleh cahaya iblis dari telur tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya,
Yang Xiaotian menggunakan kekuatan Dewa Iblis bawaannya untuk terus memelihara telur raksasa itu. Di bawah asuhannya dengan kekuatan Dewa Iblis bawaan, telur raksasa itu memancarkan cahaya redup, seperti bayi, dengan penuh semangat menyerap kekuatan Dewa Iblis bawaannya. Dia merasakan telur itu semakin menunjukkan kasih sayang kepadanya. Sementara itu, Yang Xiaotian teringat akan tubuh naga leluhur dari klan naga hantu. Sebelumnya, buku tingkat ketiga dari makam naga hantu mendorongnya untuk pergi ke kuil tiga suci, tetapi patung suci tiga yang maha suci di sana tidak memiliki informasi apapun tentang keberadaan tubuh naga leluhur klan naga hantu. Keempat dinding kuil tiga murni juga tidak memilikinya. Namun, sekarang setelah dia berhasil mencapai puncak lapisan ketiga orang suci agung, dia dapat membuka lapisan keempat makam naga hantu. Jadi, ketika melewati makam naga hantu, Yang Xiaotian menaikinya lagi dan memasuki lapisan keempat. Setelah mengaktifkan mekanisme Grand Array lapisan keempat, Yang Xiaotian memperoleh artefak surgawi luar angkasa lapisan keempat. Membuka artefak surgawi luar angkasa lapisan keempat, gelombang Ki Roh Kudus Dao meledak. Di dalamnya terdapat 400 bejana berisi air suci Dao lapisan ke-11 dan obat surgawi 200 juta tahun. Dan ada sebuah buku. Yang Xiaotian mengeluarkan buku itu dan membacanya dengan saksama. Buku ini mencatat teknik kultivasi dan teknik suci klan naga hantu. Namun, tidak ada penyebutan mengenai keberadaan jenazah naga leluhur klan naga hantu. Di akhir buku hanya disebutkan, Sekte Tiga Orang Suci Murni. Sekte Tiga Orang Suci Murni. Mungkinkah keberadaan tubuh naga leluhur klan naga hantu terkait dengan Sekte Tiga Orang Suci Murni? Yang Xiaotian dengan cermat membaca dan menghafal teknik kultivasi klan naga hantu. Meskipun dia tidak perlu berkultivasi, teknik klan naga hantu termasuk yang teratas di klan naga alam suci. Saat kembali ke kota Hongmeng, hari sudah senja. Kota Hongmeng yang bermandikan cahaya matahari terbenam memiliki cahaya yang memukau. Akhirnya, dia telah kembali. Namun saat tiba di Hongmeng City Mansion, Yang Xiaotian melihat Zhuo Meng dan Li Gu keduanya terluka parah. Kedua pembuluh darah suci mereka telah dihancurkan oleh seseorang, bukan hanya mereka, tetapi banyak orang di bawah komandonya juga terluka parah. Melihat ini, wajah Yang Xiaotian menjadi gelap, dan dia bertanya pada Lu Tua, apa yang terjadi? Orang-orang dari kuil Dewa Kabutlah yang melukai mereka. Kata Lu Tua dengan marah, Zhuo Meng dan Li Gu pergi berlatih di Laut Dalam dan bertemu dengan orang-orang dari kuil Dewa Kabut. Orang-orang dari kuil Dewa Kabut mengatakan bahwa Zhuo Meng dan Li Gu mengganggu mereka saat berburu binatang laut dan menyerang, melukai Zhuo Meng, Li Gu, dan semua orang lainnya dengan parah. Semua dari 1000 orang yang pergi ke Laut Dalam, urat suci mereka hancur. Jika Zhuo Meng tidak menggunakan rune gerakan seketika ruang waktu milik Tuan Mudamu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Yang Xiaotian sering mengirim Zhuo Meng, Li Gu, dan yang lainnya untuk berlatih, guna meningkatkan pengalaman tempur dan situasional mereka. Sebelumnya, mereka pernah berlatih di Laut Dalam tanpa insiden. Namun kali ini, muncul masalah. Laut Dalam tidak jauh dari kota Hongmeng. Mendengar itu adalah orang-orang kuil Dewa Kabut, raut wajah Yang Xiaotian menjadi gelap, kuil Dewa Kabut. Iblis penghancur surga Neter mendengus dingin. Zhuo Meng menundukkan kepalanya karena malu, Tuan Muda, kami telah mempermalukan Anda. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkanmu sekarang. Yang Xiaotian mengumpulkan Zhuo Meng, Li Gu, dan yang lainnya di halaman belakang dan mengaktifkan tubuh suci kehidupan tertinggi dan memanggil pohon suci kehidupan primordial. Tubuh suci kehidupan tertinggi. Pohon suci kehidupan primordial. Iblis Neter penghancur surga terkejut. Lu Tua melirik iblis Neter penghancur langit untuk kedua kalinya, dia telah memperhatikan lelaki tua ini sejak dia mengikuti tuan muda mereka ke dalam rumah besar itu. Siapakah lelaki tua ini? Mungkinkah dia juga salah satu dari orang-orang yang diselamatkan oleh tuan muda mereka? Berkat kekuatan tubuh suci kehidupan tertinggi dan pohon suci kehidupan primordial, urat suci Zhuo Meng, Li Gu, dan lainnya yang hancur sepenuhnya dipulihkan. Zhuo Meng, Li Gu, dan yang lainnya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mendesak semua orang untuk berdiri. Tuan Muda, orang-orang dari kuil Dewa Kabut terlalu sering menindas kita. Kita jauh dari pulau mereka saat berburu binatang laut, kalaupun ada suara, suaranya samar-samar. Kata Li Gu dengan marah, mereka cuma cari gara-gara.
Yang Xiaotian dengan tegas memberi instruksi kepada Lu Tua, selidiki, lihat apakah orang-orang dari kuil Dewa Kabut masih berada di laut dalam. Lu Tua langsung setuju. Yang Xiaotian kemudian memperkenalkan iblis neter penghancur langit kepada Lu Tua, Zuo Meng, dan yang lainnya, tetapi hanya menyebutnya sebagai senior penghancur langit. Lu Tua terkejut saat Yang Xiaotian memintanya untuk memanggil lelaki tua itu dengan sebutan senior penghancur surga, karena hanya sedikit orang di 3 benua murni yang layak dipanggil sebagai senior olehnya. Namun tuan muda mereka bersikeras agar ia memanggil lelaki tua itu sebagai senior. Siapakah lelaki tua ini? Setelah memberikan serangkaian instruksi kepada Old Lu, Yang Xiaotian meninggalkan kota Hongmeng dan kembali ke Akademi Hongmeng. Senior penghancur langit, saya telah menyiapkan halaman Anda. Setelah Yang Xiaotian pergi, Lu Tua memimpin iblis neter penghancur langit ke halaman rumah besar itu. Bab 1837, Kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe memendam dendam. Setelah tiba di halaman, iblis penghancur surga melirik sekeliling dan mengangguk, tidak buruk. Lu Tua berkata sambil tersenyum, setelah membeli rumah besar itu, Tuan Muda secara pribadi membuat beberapa modifikasi. Tidak heran, menyebut Yang Xiaotian, senyum langka muncul di wajah tegas iblis penghancur surga, jika itu dimodifikasi oleh guru suci, maka itu tidak mengherankan. Dia berkata, saya tidak menyangka sang guru suci telah mencapai tingkatan tubuh suci kehidupan tertinggi. Lu Tua tertawa mendengar ini, Tuan Muda memiliki banyak tubuh suci. Banyak tubuh suci, iblis penghancur surga tercengang. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mengikuti Yang Xiaotian dan tidak menanyakan urusannya, jadi dia benar-benar tidak tahu berapa banyak tubuh suci yang dimiliki Yang Xiaotian. Nama keluargamu Lu, apakah kamu keturunan Lu Jiang? Tanya iblis penghancur surga tiba-tiba. Lu Tua terkejut, Lu Jiang. Apakah ada leluhur bernama Lu Jiang di keluarga Lu? Dia mengingat sejenak, dan tampaknya tidak. Dia menggelengkan kepalanya. Senior, istirahatlah. Kalau butuh sesuatu, jangan ragu untuk meneleponku, atau beritahu Zuo Meng atau Li Gu, kata Lu Tua. Iblis penghancur langit mengangguk. Lu Tua membungkuk lalu mundur. Setelah keluar, ia kembali ke halaman rumahnya. Lu Tua terus memikirkan nama Lu Jiang. Nama ini, saat ia memikirkannya, terasa agak familiar. Apakah dia pernah mendengar atau melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Setelah berpikir sejenak, sebuah kesadaran tiba-tiba terlintas di benaknya, wajahnya berubah drastis, mungkinkah ini? Kepala keluarga pertama dari keluarga Lu bernama Lu Jiang. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Berapa puluh ribu tahun dan generasi telah berlalu. Lu Jiang yang disebutkan oleh senior penghancur surga ini, bagaimana mungkin dia menjadi kepala keluarga pertama dari keluarga Lu? Sementara itu, setelah Yang Xiaotian kembali ke Akademi Hongmeng, begitu memasuki akademi, ia mendengar beberapa murid mendiskusikan hal-hal tentang kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe. Orang-orang dari kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe terlalu banyak, apa mereka benar-benar berpikir tidak ada siapapun di 3 benua murni? Banyak murid yang tampak geram. Ternyata, Master Muda Balai Kuil Dewa Kabut, yang terobsesi dengan ilmu pedang Dao, telah terus-menerus menantang para jenius ilmu pedang Dao dari berbagai kerajaan dengan dalih pertarungan sejak memasuki 3 benua murni. Seharusnya itu hanya pertarungan biasa, tetapi Tuan Muda Balai Kuil Dewa Kabut tidak menunjukkan belas kasihan, dan para jenius pedang Dao yang bertarung dengannya berakhir tragis, terbunuh olehnya. Adapun orang-orang dari Sekte Tianhe, sama saja, sejak tiba di 3 benua murni, mereka bertindak arogan, menyerang siapapun yang tidak mereka sukai, dan melukai banyak ahli dan pengikut 3 benua murni. Selama perang suci terakhir, benua kabut mereka kalah dari 3 benua murni kita, dan sekarang mereka di sini untuk pamer. Aku selalu bilang mereka tidak datang untuk membantu kita menyegel Forbidden Magic Grid RI. Melihat ekspresi marah para murid tersebut, Yang Xiaotian mengubah arahnya dan terbang menuju ke rumah gua kakak senior Teng Yi. Para murid di rumah gua Teng Yi, begitu melihat Yang Xiaotian, bergegas masuk untuk melapor kepada Teng Yi, dan bahkan sebelum Yang Xiaotian tiba, dia mendengar tawa lebar Teng Yi, saudara muda, akhirnya kau memutuskan untuk kembali. Hal ini membuat Yang Xiaotian merasa sedikit malu. Dia tahu Teng Yi khawatir akan keselamatannya. Lagi pula, klan iblis malam putih telah mengeluarkan hadiah untuknya. Maaf membuatmu khawatir, kakak senior, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum.
Teng Yi tertawa dan mengundang Yang Xiaotian ke dalam rumah gua. Setelah keduanya duduk, Yang Xiaotian bertanya tentang kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe. Menyebut kuil Dewa Kabut dan Sekte Tianhe, Teng Yi juga mengerutkan kening dan berkata, dalam perang suci terakhir, benua kabut kalah dari 3 benua murni kita, dan mereka menyimpan dendam sejak saat itu. Perang suci, gumam Yang Xiaotian. Perang suci adalah ajang pertarungan yang diadakan antara 3 benua murni, benua kabut, dan beberapa benua di sekitarnya. Setiap 10.000 tahun, 3 benua murni, benua kabut, dan 7 benua mengadakan perang suci. Perang suci tidak memiliki batasan wilayah, dan murid dari semua sekte di bawah usia 30.000 tahun dapat berpartisipasi. Kakak senior, kapan perang suci berikutnya? Tanya Yang Xiaotian. Dalam waktu kurang lebih 70 tahun, jawab Teng Yi. 70 tahun. Yang Xiaotian mencatatnya. Kakak senior, tahukah kamu di mana aku bisa menemukan api suci Dao? Kemudian, Yang Xiaotian bertanya tentang api suci Dao. Selama bertahun-tahun, ia telah meminta orang-orang seperti Zhuo Meng untuk mencari api suci Dao, tetapi belum menerima kabar apapun. Tetapi sekarang setelah dia berhasil menerobos ke alam suci agung, menggunakan pil suci surgawi 8 kesengsaraan untuk memberi makan beberapa pohon suci, efek dari buah suci yang tumbuh sangat kurang. Jadi, dia perlu menemukan api suci Dao untuk mengubah api surgawi kekacauan ketiganya menjadi api suci kekacauan. Pada saat itu, menyempurnakan pil suci surgawi 9 kesengsaraan dan menggunakannya untuk memelihara pohon suci akan menghasilkan buah suci yang lebih baik. Api suci Dao, Teng Yi berpikir sejenak setelah mendengar pertanyaan Yang Xiaotian, lalu berkata, adik junior bisa mencoba mencarinya di laut dalam. Laut dalam. Yang Xiaotian terkejut. Dahulu kala, Putri Api berkultivasi selama bertahun-tahun di laut dalam, kata Teng Yi, tapi aku pernah menjelajah ke laut dalam untuk mencari rumah gua Putri Api, tetapi tidak menemukannya. Jadi, tidak mudah untuk menemukannya. Yang Xiaotian merasakan gelombang kegembiraan mendengar kata-kata itu. Sebelumnya, dia telah memperoleh api suci Dao di Istana Putri Api di Gunung Api, yang memungkinkan api surgawi Laut Pedang Kekacauan untuk berubah menjadi api suci Laut Pedang Kekacauan. Jika Laut Dalam benar-benar merupakan rumah bagi Gua Putri Api, ada peluang 90% bahwa di sana juga terdapat api suci Dao. Selama Laut Dalam menampung rumah Gua Putri Api, dengan tubuh suci matahari dan 2 api suci kekacauan, dia seharusnya bisa menemukannya. Terima kasih, kakak senior, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan, Teng Yi tertawa, tapi istana Gua Putri Api tidak mudah ditemukan. Kemudian dia menambahkan, lagi pula, laut dalam akhir-akhir ini tidak tenang. Begini, aku akan meminta ketua aula tugas Chen Xi untuk menemanimu. Mendengar bahwa Teng Yi ingin ditemani oleh ketua aula tugas Chen Xi, Yang Xiaotian melambaikan tangan dan tersenyum. Tidak perlu, kakak senior, saya ditemani oleh Lu Tua, dan saya baru saja merekrut seorang ahli hebat. Mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia telah merekrut ahli hebat lainnya, Teng Yi tersenyum, bagus kalau begitu. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang ahli hebat yang direkrut Yang Xiaotian. Namun dia yakin tentang kekuatan Lu Tua. Old Lu adalah mantan kepala keluarga Lu. Namun, memikirkan situasi keluarga Lu, Teng Yi menghela napas dalam hati. Tapi jika kamu pergi ke laut dalam, kamu harus tetap berhati-hati, kata Teng Yi. Kedalaman laut dalam menyimpan bahaya yang tak diketahui, dan bahkan saat itu, dia tidak berani menjelajah ke area itu. Teng Yi secara khusus mengingatkan Yang Xiaotian tentang daerah itu. Yang Xiaotian tersenyum, jangan khawatir, kakak senior. Setelah duduk beberapa saat, Yang Xiaotian kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah kembali ke rumah besar kota Hongmeng, Lu Tua datang untuk melapor kepada Yang Xiaotian, mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa orang-orang dari kuil Dewa Kabut masih berada di laut dalam. Apakah mereka yang melukai Zhuo Meng dan Li Gu dengan parah? Tanya Yang Xiaotian dingin. Ya, merekalah yang melukai Zhuo Meng dan Li Gu dengan parah. Masih di laut dalam, jawab Lu Tua, mereka tampaknya sedang mencari sesuatu di laut dalam. Panggil pendahulu penghancur surga, kita akan menuju laut dalam nanti. Kata Yang Xiaotian dengan niat membunuh. Baik, Tuan Muda, jawab Lu Tua. Tak lama kemudian, Lu Tua membawa iblis penghancur langit. Kemudian, Yang Xiaotian menyuruh Zhuo Meng dan Li Gu memimpin jalan,
dan rombongan itu meninggalkan kota Hongmeng, menuju Laut Dalam. Bab 1838, Aku pernah mengampunimu sekali. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Laut Dalam. Laut Dalam dinamakan demikian karena wilayah ini terkenal sebagai laut terdalam di tiga benua murni. Di tiga benua murni, mereka yang dapat mencapai dasar laut dalam sangat sedikit dan jarang. 10.000 depa di bawah laut dalam, bukan hanya tekanan airnya yang mengerikan, tetapi juga makhluk-makhluk mengerikan yang tinggal di sana. Laut dalam berwarna biru cemerlang, berkilauan dengan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Setelah jeda sejenak, Yang Xiaotian dan yang lainnya mengemudikan kapal mereka menuju pulau tempat orang-orang dari kuil Dewa Kabut berkumpul. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di sebuah pulau di laut dalam, para anggota kuil Dewa Kabut berkumpul di sekitar api unggun, memanggang daging dan minum anggur di tengah tawa dan kegembiraan. Sekarang, ketika orang-orang dari tiga benua suci melihat kita, mereka begitu ketakutan sampai hampir mengompol. Tanpa taois alam semesta primordial, apakah orang-orang dari tiga benua murni berani mengucapkan sepatah kata pun? Bahkan murid-murid Akademi Hongmeng sekarang menjauhi kami. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dengar kepala Akademi Junior Akademi Hongmeng, Yang Xiaotian, tak tertandingi dalam bakat sepanjang masa. Aku ingin melihat apakah pedangnya benar-benar sekuat itu. Bagi orang-orang lemah di tiga benua suci, pedangnya mungkin tampak tangguh, tetapi jika dia bertemu kita, pedangnya mungkin akan berkarat. Berkarat. Kalau begitu, gambarnya bahkan tidak bisa digambar. Suara tawa itu semakin keras dan tak terkendali. Tiba-tiba, saat tawa itu meledak, mereka melihat sebuah kapal terbang raksasa menerobos lapisan kegelapan, melaju ke arah mereka dari laut yang jauh tanpa ada niat untuk berhenti. Melihat kapal itu melaju kencang ke arah mereka tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, seorang murid kuil Dewa Kabut dengan marah berteriak, "Berani sekali. Kuil Dewa Kabut ada di sini, kalian semua berhenti segera." Dengan itu, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang ke arah kapal. Dentang, energi pedang itu menghantam kapal, menghasilkan suara yang tajam dan percikan api yang intens. Yang mengejutkan para anggota kuil Dewa Kabut, kapal itu tetap utuh tanpa cedera, kecepatannya tak berkurang, dan dalam sekejap, kapal itu jatuh tepat di depan murid kuil Dewa Kabut. Bang! Murid kuil Dewa Kabut langsung terhempas oleh kapal. Baju zirahnya hancur total, dan dia sendiri berulang kali memuntahkan darah di udara, mengeluarkan lebih dari 10 suapan sebelum jatuh terhempas ke tanah di ujung pulau. Kecelakaan itu meledakkan puncak di ujung pulau. Batu-batu berserakan, menyebabkan gelombang laut di sekitarnya menjulang ke langit. Ledakan dari kapal yang mendekat menyebabkan murid-murid kuil Dewa Kabut lainnya kehilangan keseimbangan. Apa? Para murid kuil Dewa Kabut lainnya menatap dengan tercengang pada murid yang telah dibuang itu. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat sehingga pikiran mereka menjadi bingung. Pada saat itu, kapal berhenti, dan Yang Xiaotian, Old Lu, Destroying Heaven Demon, dan yang lainnya turun. Apakah mereka orang-orang itu? Tanya Yang Xiaotian kepada Zuo Meng dan Li Gu. Ya, Tuan Muda, merekalah orangnya. Zuo Meng dan Li Gu menjawab serempak. Para murid kuil Dewa Kabut mengenali Zuo Meng dan Li Gu dan segera memahami situasinya. Mereka memiliki kesan tertentu tentang Zuo Meng dan Li Gu, karena mereka pernah memiliki pasukan yang berjumlah 1.000 orang. Seorang tetua dari kuil Dewa Kabut menatap dingin Zuo Meng dan Li Gu, "Kami telah mengampuni nyawa kalian sebelumnya, namun kalian berani datang untuk membalas dendam alih-alih berterima kasih. Kau berani melukai murid kuil Dewa Kabut kami, ini sama saja dengan mencari kematian, mencari kematian." Sambil berkata demikian, tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian, dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. "Apakah kau tuan dari para pelayan ini? Karena kau memilih untuk membela mereka, kau akan mati bersama para pelayanmu." Lalu, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Bilahnya diayunkan dengan ketajaman yang luar biasa. Energi pedang membelah langit di atas pulau itu. Di bawah pengaruh ki pedang, laut yang jauh itu terbelah dengan retakan yang mengerikan, dan saat ki pedang mengalir menuju Yang Xiaotian, retakan itu terus meluas. Saat energi pedang itu hampir mencapai Yang Xiaotian, Old Lu hendak ikut campur, tetapi sebuah lengan bertindak lebih cepat lagi. Sebuah tangan kurus tiba-tiba menembus energi pedang, menggenggam pedang tetua kuil Dewa Kabut dengan 2 jari. Digenggam dengan 2 jari,
Saat pedang tetua itu tertangkap, semua energi pedang lenyap begitu saja. Sepertinya seluruh kekuatan pedang itu terkandung dalam kedua jari tersebut. Bukan hanya para murid kuil Dewa Kabut yang membeku karena terkejut, tetapi bahkan Lu Tua pun tercengang saat melihat iblis penghancur langit. Iblis penghancur surgalah yang telah bergerak. Lu Tua sangat menyadari kekuatan di balik serangan tetua kuil Dewa Kabut, namun, iblis penghancur langit berhasil menangkisnya dengan tangan kosong. Dan dengan dua jari, tetua kuil Dewa Kabut tertegun sejenak sebelum mengamuk, menyalurkan seluruh kekuatannya ke pedangnya, menjauhlah dariku. Dengan seluruh kekuatannya yang tersalurkan, pedangnya memancarkan ki pedang yang menyilaukan, berdengung tanpa henti, seperti binatang ganas kuno yang mengamuk. Namun, sekuat apapun dia mencoba mengayunkan pedangnya, pedang itu tetap tidak bergerak sama sekali. Wajahnya memerah karena kelelahan. Namun saat dia bersiap untuk menyerang iblis surga penghancur dengan tangannya yang lain, iblis surga penghancur menjentikkan jari-jarinya ke arah bilah pedang itu, menyebabkan bilah pedang itu tiba-tiba berputar, dan dengan cepat berbalik mengiris leher tetua kuil Dewa Kabut, bergerak begitu cepat sehingga tetua itu tidak sempat menghindar. Semua orang tercengang. Tetua kuil Dewa Kabut ingin mengangkat tangannya untuk menyentuh tenggorokannya, tetapi dia tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Seketika itu juga, darah mengalir deras dari tenggorokannya dan dia jatuh ke tanah. Tanah di sekitarnya berlumuran darah. Setelah terjatuh, kepalanya menggelinding hingga ke kejauhan. Leluhur agung, para murid kuil Dewa Kabut berseru sedih ketika mereka bereaksi, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kalian berani membunuh leluhur tertinggi, kalian semua harus mati. Teriak seorang murid kuil Dewa Kabut dengan marah, suaranya menggema. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah ki pedang juga menggorok lehernya. Kau, seorang murid kuil Dewa Kabut menatap Yang Xiaotian dengan tatapan penuh kebencian, ketua aula kami tidak akan mengampunimu, tidak akan mengampuni siapapun dari kalian. Begitukah? Yang Xiaotian menyeringai dingin, dengan anggun melompat ke udara, mengaktifkan 12 tubuh suci penentang langit dan seni pedang Kaiyuan hingga batas maksimalnya, dan puluhan ki pedang Kaiyuan langsung menembus para murid kuil Dewa Kabut dari alam suci surgawi. 12 tubuh suci yang menentang surga. Seru seseorang. Suara itu bukan berasal dari murid kuil Dewa Kabut, melainkan dari iblis penghancur langit. Iblis penghancur langit menatap Yang Xiaotian dengan terkejut. Saat itulah dia mengerti apa yang dimaksud Old Lu dengan banyak tubuh suci. Para murid kuil Dewa Kabut semuanya jatuh ke tanah, mata mereka penuh dengan keheranan dan kebingungan, jelas mereka menyadari identitas pemuda di hadapan mereka saat pemuda itu sekarat. Di 3 benua suci, hanya ada satu orang yang dapat memiliki 12 tubuh suci penentang surga. Mereka baru saja mengejek bahwa orang ini akan mendapati pedangnya berkarat dan tidak dapat dihunus saat bertemu dengan mereka. Mereka memang bertemu dengannya, namun pedang itu tidak berkarat, dan juga tidak menjadi tidak bisa dihunus. Yang Xiaotian menatap dingin murid kuil Dewa Kabut di ujung pulau, murid yang sama yang telah terlempar oleh kapal itu belum mati, dan saat ini dia baru saja muncul dari tanah yang jauh, menatap dengan tercengang pada pemandangan di hadapannya.